Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 famili, yaitu Hammamalidaceae, Sapidaceae, Anacardiaceae, dan Burseraceae. Yang pertama itu famili dari Hammamalidaceae, yaitu pohon atau semang Deciduous atau evergreen dengan rambut bintang pada ranting. Daunnya tunggal dan mempunyai daun penumpu. Memiliki daun alternate atau selang-seling, tetapi daun samping bergerigi sampai beringit stipulans. Bunganya uniseksual atau bisa disebut dengan berkelamin satu, beraturan, varians kecil, memiliki sepal 4-5 dan bersatu di pangkal. Petalnya itu 4-5 lepas dan stamen itu 2-8 tersusun dalam sebuah berbentuk lingkaran. Bunganya itu amat kecil. Untuk penyebarannya, Hammamalidaceae itu terdapat atau tersebar di daerah subtropis dan di daerah bertemperatur hangat, terutama di Asia Timur, Tibet Selatan, India, dan Asia Tenggara, termasuk Cina Selatan sampai ke Malaysia. Untuk penyebarannya di Indonesia, itu persebaran Hammamalidaceae banyak ditemukan di bagian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, hingga kawasan Jawa Barat. Nah, jumlah spesies Hammamalidaceae itu terdiri dari sekitar 30 genus dan sekitar 100 spesies semak dan pohon asli di daerah tropis dan suhu hangat. Beberapa jenis itu dibudidayakan sebagai tanaman hias. Salah satu contoh jenis Hammamalidaceae itu Altigia excelsa atau rasa mala. Setelah itu ada Hammamelida virginia, Buchlandia fofulanea, dan Liquidambar staracipulia. Adapun manfaat dari Hammamalidaceae itu kayunya itu dapat digunakan sebagai bahan bangunan, dapat digunakan sebagai bahan pembuatan jembatan dan pondasi pada rumah. Setelah itu daunnya itu dapat digunakan sebagai sayur dan lalap. Daun kalau di Jawa Barat, daunnya itu bisa digunakan sebagai obat batuk dengan cara ditumbuk sampai halus. Selain itu getahnya berbau aromatik dan itu dapat digunakan sebagai pengharum ruangan. Lanjut yang famili kedua, yaitu Sapidaceae. Morfologinya pohon atau semang, daunnya alternate dan majemuk. Bunganya kecil-kecil, unisex atau berkelamin satu, tidak beraturan, tersusun dalam malai. Buahnya berbentuk kotak atau batu. Sebagian anggota bijinya itu berarilus, bening. Banyak yang leticiferous yang mengandung latex, getah susu, dan banyak lagi mengandung saponin, toksid ringan dengan kualitas seperti sabun, baik dalam daun atau biji dan akar. Nah, untuk penyebaran Sapidaceae itu berasal dari Eurasia sekitar awal Kapur. Setelah itu menyebar ke Asia Tenggara pada akhir Kapur awal. Dari sini Sapidaceae menyebar ke Australia, Antartika, dan diikuti penyebaran lebih luas di daerah Asia tropika. Sebagian besar tumbuh di daerah tropika. Jumlah spesies Sapidaceae itu mencapai
1.900 lebih spesies pada sekitar 140 geners. Sebagian besar tumbuh di daerah tropis. Contoh dari spesies ini yaitu Pometia pinnata, Matoa. Terus ada Sapidus rerak, Nephelium, Lapaceum rambutan. Dan manfaat dari famili Sapidaceae itu buahnya itu dapat dimakan, maupun dimakan langsung maupun dibuat olahan sebagai makanan. Selanjutnya, untuk kayunya itu dapat digunakan sebagai bahan bangunan seperti bahan pondasi rumah, jembatan dan lain sebagainya. Kemudian sebagai tempat peneduh. Yang ketiga itu ada famili Anacardiaceae, yaitu morfologinya yaitu pohon mengandung getah, berwarna bening. Saat keluar itu batangnya kemudian berubah menjadi hitam. Sebagian besar beracun dan berbahaya bila terkena kulit. Bunganya berjemuk dalam malai petal berwarna merah, jambu atau putih kekuningan. Bunganya berkelamin tunggal. Terdapat saluran resin di kulit kayu dengan fitur daun menjemuk. Penyebaran Anacardiaceae itu berada di Sumatera, Kalimantan, Papua yang pada umumnya tersebar di hutan daerah rendah, hutan pegunungan bawah dan hutan pegunungan atas. Untuk jumlah spesiesnya yaitu terdiri dari sekitar 80 genera dan lebih dari 700 spesies. Yang terbesar terutama di daerah tropis dan subtropis di dunia. Nah, contoh dari spesies ini yaitu Gluta rengas dan Megifera indica, mangga, Megifera odorata quini dan Anacardium occidentale atau jambu mete. Nah, manfaat dari Anacardiaceae ini itu kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan seperti pondasi rumah, jembatan dan lain sebagainya. Nah, buah dari famili Anacardiaceae ini juga dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan makanan. Nah, resin rengas itu ternyata juga dimanfaatkan sebagai industri pernis. Nah, yang terakhir itu ada famili Burseraceae. Morfologinya yaitu pohon atau semang mengandung resin. Daunnya menjemuk alternate. Nah, bunganya itu kecil-kecil, beraturan dan unisex atau berkelamin tunggal. Menjemuk, sepal 3-5, petalnya 3-5. Buahnya itu ada yang batu dan ada juga yang kotak. Untuk penyebaran Burseraceae itu tersebar di daerah tropis, Afrika, Asia, Australia dan Amerika. Jumlah spesies Burseraceae yaitu 17-19 genera dan sekitar 540 spesies tanaman. Contoh dari spesies Burseraceae itu yang pertama itu ada Anacardium comuni atau kenari. Yang kedua itu Anacardium decumanum atau kenari babi. Nah, manfaat dari atau kegunaan Burseraceae itu buahnya itu dapat dimakan. Contohnya buah kenari dan dapat digunakan sebagai bahan makanan. Nah, itu di dalam bagian cangkang buah kenari itu dipakai sebagai pengganti amandel atau badam untuk menghias kue. Minyak bijinya diekstrak itu dapat mengganti dari minyak kelapa.
Nah, yang ketiga itu kayunya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, sebagai pondasi jembatan atau pondasi rumah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.